Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Seperti biasa masih bersama dengan saya Pak Yudis. One, two, three, four. Dan kita sudah kedatangan tamu seorang yang cantik, mahasiswa yang energik, kemudian ternyata seorang konten kreator juga. Dan viewernya katanya banyak, makanya mau saya konfirmasi. Oke, tanpa berpanjang-panjang, please welcome Diana, mahasiswa Ilkom Unisri. Selamat datang Diana. Terima kasih Teriak Bapak. sekali. Aku seneng loh nek ketekan tamu konten kreator ngene iki. Kenapa? Karena konten kreator itu selalu ndak tahu ya, ikhlas atau ndak ikhlas harus selalu tersenyum gitu ya. Betul sekali Pak, itu jadi kunci utama sih Kunci Bapak utama ya. dimanapun juga. AdSense jauh kalau sama yang merengut-merengut gitu katanya. Iya dong Pak, itu jelas itu. Sudah berapa lama Diana konten creating itu? Kalau saya sejak SMA sih Bapak, sejak mulai dari saya masuk jadi Putra Putri Lawu 2022. 2022 dan Iya, sekarang 2026. betul. 4 tahun berarti ya. Betul sekali. Aku takon kaya dong gitu ndak berani saya. Kayaknya mahasiswa masih kayak Pak Yudis Alah kayaknya Pak. alah alah ya amin lah ya. Oke, podo-podo suki ya. Terus nismu apa ini? Kamu memvideo apa ini? Apa sih istilahnya kayak gitu itu? Kalau itu tuh tipe konten ya Pak. Oh, tipe kontenmu Kalau apa tipe ini? konten saya itu daily life sih, Pak. Oh, daily life. Iya, Rata-rata betul. durasinya berapa lama? Paling maksimal itu 1 menit. Oh, Kalau 1 menit. iya, kalau sekarang itu kan yang terlalu panjang itu monoton, Pak. Oh iya Jadi toh? iya, kalau dulu itu kan di diedit sedemikian rupa yang Heeh. bagus gitu. Tapi kalau sekarang itu viewersnya lebih suka konten-konten yang natural, konten-konten yang bahkan tanpa editing. Oh Gitu, gitu. iya Dan durasinya sekarang. pendek-pendek itu berarti ya? Iya, bahkan durasinya itu paling 30 detik, 1 menit gitu. Oh, menarik ya. Tahu ndak alasannya kenapa kok video panjang itu sekarang tidak begitu diminati gitu? Karena mungkin lebih monoton ya Kak, Pak, kalau terlalu panjang. Hmm. Terus sekarang itu kan terlalu sering buat di TikTok. Jadi TikTok itu kan scroll-scroll terus ya Pak, Hmm. scroll reels, Instagram itu juga scroll-scroll. Jadi Sik, pakai YouTube toh? kalau saya di TikTok sama Instagram, Oh, Bapak. Instagram. Iya. Instagram ini umurnya suwi loh ya. Iya. Just banget loh. Itu sudah belasan tahun loh berarti ya. Iya, Pak. Keren banget ya. Itu Instagram saya juga udah dari SMP itu, Pak, sampai sekarang. SMP. Iya. Saya tuh buat Instagram tuh kapan ya? Itu sudah lupa lagi saya itu. Karena udah lama banget ya, Pak, ya? Kata aku madol kira ya, aku nek dadi konten kreator gitu ya. Oh, bisa dong, Jangan Pak, bisa. memuji ya. Bisa itu, bisa. Saya Asik enggak duduk loh sekali. ini, terbang loh ini rasanya ini. Viewernya berapa sekarang biasanya? Kalau viewers itu kemarin sempet 100.000, 100 ribuan lebih itu Satu sempet. video Satu video. 100.000. Iya, satu video ada yang foto tuh juga sekarang kalau di Instagram tuh ada viewersnya, Bapak. Oh iya? Iya, foto itu ada viewersnya. Ada like-nya, ada komennya, tapi udah ada viewersnya di situ. Diana. Sorry. Saya itu tidak begitu bisa untuk menahan diri ya. Ini Iya, menariknya. Viewernya banyak. Oke ya. Terus kemudian berarti itu kan kalau istilah zaman saya dulu namanya trafficnya banyak. iya, Berarti kan mendatangkan sesuatu yang banyak juga gitu kan. Nek zaman biyen saya nggak ngerti istilahnya masih sama enggak? AdSense? iya. Ha? Iya. Nah, itu kira-kira kita kan biaya minimal berapa viewer sih sampai kemudian akhirnya oh saya beri ini endorse gitu maksudnya ya Iya. dibayar gitu ya dimonetize gitu ya itu minimal ada minimalnya enggak itu. Sebenarnya itu nggak ada minimal sih Bapak, nggak Hmm. ada kriteria tertentu untuk itu. Karena sekarang brand-brand itu justru lebih tertarik sama micro influencer. Jadi influencer kecil. Jadi Ha-ha. misalkan followersnya itu belum terlalu banyak, under 5.000 gitu. Oh, Tapi dia apa AdSense-nya lumayan tinggi. Jadi oke. aktivitas sama viewersnya tuh banyak. Ha-ha. Jadi ada yang mungkin 2.000 followersnya, tapi Mm-mm. viewersnya itu bisa belasan ribu, terus puluhan ribu gitu. Mana sih followersnya atau viewersnya tuh? Biasanya itu
viewers nggak Harusnya ya. terlalu ini followers kalau sekarang. Jadi misal punya 3 video gitu, Iya. tapi masing-masing 5 juta sing nonton gitu itu. Berarti itu lebih bagus daripada punya follower jutaan tapi videonya sing nonton cuma puluhan atau ratusan gitu. Betul. Karena kan kalau di Instagram terutama ya Bapak, Heeh, itu kan Instagram tuh lama ya Pak. heeh. Jadi belum tentu followers itu tuh aktif. Jadi keaktifan followers dan juga viewers di Oke, aktif dan tidak aktif berarti ya. ya Interaksinya piye ta ngono kuwi? interaksinya itu dari komen Pak, dari komen, dari likes, share gitu. Jadi nggak melulu Ah, tentang followers aja. Jadi tentang interaksi audiens di situ. Jadi ada komen, likes, viewers, share. itu juga menentukan. Ya, ya tapi paling paling menentukan itu Ya. iya kalau Kan ada likes itu viewers. Wah, ini kewenangannya aku dolanan Facebook ini ya. Ada viewers, ada likes, ada komen. komen Nah, iya. toh, 3 itu yang paling penting viewersnya berarti. Viewersnya Pak. Tanya agak teknis nih ya, kan ada retensinya juga itu. Apakah itu yang membuat kemudian para orang-orang itu lebih suka nonton video pendek sehingga cuma 30 detik sampai 1 menit begitu ya? Iya. Ha. Terus kemudian misalkan wes digawe 30 detik atau 1 menit begitu Iya. ya. Tapi kemudian mereka itu di 4, 5, 6 detik pertama langsung scroll naik lagi. Itu kira-kira bagus atau jelek berarti itu kayak gitu tuh? Berarti jelek Bapak. jelek Berarti ya? kurang menarik. Jadi kuncinya itu di 10 detik pertama. Oke. Ini menarik nih. Aku tak sinau ya. Kayak penasaran kabeh kayak. Diana sudah 4 tahun mulai nih. Iya. Toh, mestinya baru di video keberapa yang boom gitu. Betul ya? Iya, betul. Itu di video keberapa dan mulai tahun keberapa itu? Sebenarnya kalau dari awal itu saya kan dari 2022 itu udah mulai buat video ya Bapak. Tapi boom itu waktu di tahun 2024. 2024 Iya, 2024 itu itu. iya 2 tahun Pak. Karena emang ya awal-awal itu karena agak gengsi takut dikira narsis, takut dikira alay gitu. Karena kan kita di sini kan sama anak-anak mahasiswa gitu ya, dikira alay gitu. Tapi ternyata kalau saya buat konten itu di tahun 2024 itu viewersnya itu meledak sekitar 600 ribuan. Menarik kan Pak, saya akhirnya jadi buat konten terus. Jadi sering buat konten, terus ada brand-brand yang Masuk. iya dan yang masuk, akhirnya saya jadi ketagihan jadi buat konten gitu. Ya. Itu durasinya cuma 40 sekian detik. 40 sekian detik. Iya. Masih juga bercerita soal Itu konten saya itu jalan-jalan Pak. Oh, Jalan-jalan ke hunting cafe di Solo. hunting cafe di Solo. Iya. Ada spesifikasi gimana? Pokoknya cafe gitu aja. Cafe aja. Jadi kan kalau sekarang tuh kan promosi tuh kebanyakan dari video pendek ya Pak. Jadi dari video pendek, dari reels, TikTok gitu. Nah di situ tuh isinya cuma sepersekian menit itu. Dan di situ pengambilan footage aja yang Oke. menarik, pengambilan footage yang menarik. Footage itu apa sih? Footage itu- Bendong ngerti. Footage tuh pengambilan video Bapak. Jadi potongan video. Oke. Iya, jadi potongan video yang bagian-bagian yang menarik, tempat-tempat yang bisa buat foto-foto, terus tempat-tempat yang nyaman, yang comfy kayak gitu. Coffee shop ya. Iya. Sebelum dirimu dulu itu famous, very popular gitu ya. Dewi ya? Iya. Oh, sekarang Kalau sekarang sudah tinggal mulai datang aja. Oh. Iya, sekarang kalau sekarang tuh banyaknya sebenarnya barter sih Pak. Kalau masih micro influencer ya, itu barter konten. Jadi datang ke kafe, makan, minum, nggak usah bayar. Bayarnya pakai konten. Gitu. Itu biasanya bukan cuma 1 orang aja, bisa buat 2 sampai 3 orang datang itu gratis. 3 orang ya. Iya. Aku kita dadi konten kreator bariki. Menarik ya Pak ya? Aku marani apa? Warung-warung pecel apa ya? Warteg-warteg sekitar Unisri ini Pak.
Berarti saya berasumsi kalau apa ini audiensnya Diana itu orang-orang lokal aja berarti ya? Iya, kalau sekarang sih masih orang lokal ya, Pak. Orang lokal Masih ya, di ya Solo Raya lah, Pak. Solo Raya ya. Betul. Aku mau takon ngene iki lho. Eh, perlu ndak sih seorang konten kreator itu karena harus berinteraksi dengan masyarakat nih ya. Betul. Saya ngomongannya ngawur-ngawur gitu ya. Terus kuat berarti, mentalnya sudah kuat berarti ini. Sampai sekarang masih cukup kuat, Pak. Kan so enak sih ngomong ngawur-ngawur gitu ya. Iya, komen-komen gitu ya, Pak. Komen-komen terus ada yang reply di story mungkin itu agak Mhm. aduh kok gini gitu kadang-kadang. Cuman ya balik lagi itu kan cuma asumsi orang aja. Asalkan kita nggak bereaksi yang berlebihan, ya udahlah biar. Kan selalu ada di setiap video kan? Betul. Pasti ya satu dua orang tuh mesti ada yang komennya agak aduh kok gini. Pentingnya harus kita sadari sebelum jadi konten kreator ya. Betul. Diana, berapa lama akhirnya kamu merasa bahwa ya sudahlah, enggak apa-apalah. Artinya sudah mulai agak mengendurkan marahnya begitu. Itu butuh waktu berapa lama itu? 1 tahun sih, Pak. Kalau saya ini Iya, 1 tahun iya, gitu ya. karena kan mental orang itu sendiri-sendiri ya, Iya, Pak. iya, 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 Apalagi iya. kita, apalagi saya nih masih mahasiswa. Nah, Jadi di sini tuh kadang-kadang ada yang bilang, "Apa sih alay?" gitu. nah, Norak nah. gitu. Dulu sampai Narsis. nangis-nangis gitu ya. Iya, sampai nangis-nangis sampai, "Ah, udahlah aku mau private aja akun aku," gitu, Pak. Terus akhirnya kan, waktu itu akan ada tanggung jawab. Jadi udah ada kerjasama sama brand. Jadi mau nggak mau itu harus posting. Harus posting. Iya. Dan dari situ ternyata yang kalau dipikir-pikir komen yang negatif tuh cuma 1 2 komen aja, yang lain komen-komen positif. Jadi akhirnya saya, "Oke lah itu nggak usah dihiraukan," gitu. Tapi itu pikiran masih overthinking, masih takut takut di-judge, takut, di komen yang enggak gitu. Aja, Udah biarin udah aja. Oke. Kok kamu kuat tuh Diana? Sudah terlatih. sudah terlatih, ya, betul banget, Bapak. Terus ini Diana, ada lagi nih pertanyaan titipan nih soalnya ya. Kan kalau memulai gitu itu beberapa dari teman-teman itu kan HP-nya mungkin yang kalau istilahnya HP kentang gitu. Iya. Toh. Itu kira-kira apa sih? Apakah membuat mereka harus berhenti untuk memulai gitu? Kan memendam sih biar hidup nih jadi konten kreator nih. Menurutmu gimana nih Diana? Kalau menurut saya sih, Pak, itu bukan ya itu salah satu faktor juga. Heeh, heeh, heeh. Salah satu faktor, kualitas video. Ya. Cuman sekarang kalau dilihat di TikTok, di Instagram, Mhm. itu banyak video-video yang kualitas videonya itu biasa aja tapi menarik, Malahan kontennya ya? menarik. Dan itu nggak Oh. masalah. Itu kan lama-lama juga orang-orang bahkan bisa, itu bisa jadi branding juga, Pak. Mhm, Sekarang mhm, HP yang jadul itu juga bisa buat, oh ini kontennya itu seputar dengan, misalkan daily life, mhm. tapi footage-nya itu kurang bagus tapi ceritanya menarik. Mmm. Itu, jadi nggak masalah sih, Pak, kalau itu. Awal-awal merintis itu HP-nya seadanya aja gitu. Mmm. Tapi nanti kalau udah konsisten, udah ada pemasukan, udah ada brand-brand yang melirik, bisalah nanti baru di-upgrade HP-nya. Tahun tah? Tuh, Ya kudu 2 betah tahun. 2 tahun nggak Iya. apa-apa. Tapi itu kan, apa namanya, bervariasi ya masing-masing Iya, orang ya. iya betul. Ada yang mungkin sebelum setahun sudah mulai ada yang mengendorse itu Iya, kan ada ya? ada, Oh pasti iya, itu, iya, Pak. iya, iya. Keren, keren. Jadi Cah, jangan patah semangat kalau HP-mu jelek ya toh, biar aja HP-mu yang jelek gitu ya, tapi Iya, semangatmu jangan jelek gitu kan. betul. Semangat konsisten itu kunci, Pak. Semangat dan konsisten ya toh. Wis Betul. HP-ne elek, motivasinya jelek, Udah. udah buang aja gitu ya. Oke, oke. Terus ini Diana, kan karena kamu itu temanya soal coffee shop nih ya, Iya. minuman dan makanan di sekitar Solo Raya ya, toh. Terus otomatis audiensnya juga orang-orang lokal aja gitu ya, Iya. toh. Jadi ya sih, Pak, Pernah ndak kepikiran misalkan gini nih ya, karena anak-anak sekarang tuh jagoan bahasa Inggris tuh kayaknya itu. iya sekarang. Misalkan ini Diana bikin konten, toh, terus kemudian pakai bahasa Inggris nih gitu ya. Terus kemudian siapa tahu gitu loh, ada orang yang ndak paham gitu terus kemudian sorry, eee
paham bahasa Inggris dari luar gitu kan, terus kemudian ikut juga, oh menarik nih kopinya nih, oh menarik nih kopinya ini, menarik nih kopinya ini. Ada nggak keinginan seperti itu? Pengen banget, Pak. Jujur emang, itu salah satu, yang saya usahakan sekarang. Oh, Ya saya usahakan buat bikin-bikin konten itu pakai bahasa Inggris. hmm. Terus saya kan juga selain konten creator saya juga MC. Oh, Ya MC. Jadi kalau ada acara, itu kebanyakan lebih menarik kalau kita pakai bahasa sekarang sedang saya usahakan untuk lebih aktif lagi bahasa Inggrisnya. kan Karena kan itu juga Diana, misalkan sementara ini yang endorse kamu kan produk-produk lokal juga gitu kan. betul. Engko nek nganggo bahasa Inggris, Iya, itu nanti dolar tuh. iya, dolar nanti, Pak, Heeh. lebih tinggi lagi. Iya, Iya, itu. terancam kaya kamu berarti ya. Waduh, amin. Ini Iya, menarik ini. Tapi sudah berapa video yang kamu kamu apa generate pakai bahasa Inggris? kalau video sih cuma apa ya, Pak, cuma beberapa kata yang itu tuh gaul gitu loh, Pak. Hmm. Jadi yang sekarang kayak, beberapa kata yang pakai bahasa Inggris yang gaul, yang Oh, berarti enggak lagi fully hits bahasa aja. Inggris Enggak ya. ada, Bapak. Cuma ada beberapa sisipan-sisipan Iya. kenal begitu Iya, ya. Oke, oke, terus oke. juga belum rencananya sih mau ada pakai bahasa Inggris, cuman masih belajar nih Pak, masih menyempurnakan bahasa Inggrisnya. Tapi anak-anak anu loh, canggih loh. Mereka itu bisa ngomong bahasa Inggris lebih fluent daripada generasi sebelumnya. Betul, Oh, toh? karena kan lebih mudah aksesnya ya Pak, Lebih mudah aksesnya ya. iya belajarnya. Ya, jadi nek zamannya Pak Idris dulu kan kangelan toh, harus ke sana Hmm, kemari gitu kan, cari guru gitu kan. iya, Nah, sekarang kayaknya lebih mudah ya. iya betul. Tapi itu memang berpengaruh banget berarti ya di masalah anu ya. Apa ini namanya ini? Ini. Iya Pak, sangat berpengaruh dong. Kalau kita, pakai bahasa Indonesia, itu mostly cuma orang-orang lokal. Iya betul. Iya betul. Nah, kalau pakai bahasa Inggris berarti kan orang, bule katakanlah itu kan juga bisa memahami. Sing tak takok nih. Iya, Nanti toh Diana, selama ini videomu kan ditonton sama orang-orang lokal nih, betul ya kan? Maka kemudian, enggak tahu TikTok atau Instagram yang kamu pakai itu kemudian akan memberikan video itu ke orang-orang yang berbahasa Indonesia kan? betul Nanti kalau kamu bahasa Inggris berarti kan kamu tidak bisa milih audiensmu kan? betul Terus sekali, engko Pak. piye kuwi engko? Itu gimana itu nanti? Ya berarti kalau, jangkauannya lebih luas ya, Bapak, Oh kalau pakai gitu. bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris berarti jangkauannya lebih luas. Pun, sekarang kan kita bisa ada yang namanya algoritma, Pak. Algoritma, apa itu algoritma? Algoritma itu, kayak AdSense gitu loh, Pak. Jadi Mhm. di situ kita bisa tahulah algoritma video Mhm. yang akan naik itu seperti apa. Jadi ada Spill dikit dong. jam-jamnya Oh, juga oh, oh, oke, gitu. oke. Jam berapa ini? Kalau Aku jamnya ingat itu ya. sebenarnya nggak ada patokan ya, Pak. Haha. Tapi kita sesuaikan aja, misalkan jam pagi ke siang itu berarti orang-orang sedang beraktivitas. Ya kita uploadnya itu waktu break. Jam berapa itu? Misalkan jam 4 sampai jam 7 malam. Jam 4 Jam 4 uploadnya sore. jam 7 Heeh, malam. iya. Itu artinya prime time-nya gitu. Iya, prime time-nya. Terus juga dengan bahasa-bahasa yang menarik, bahasa-bahasa yang, orang tuh suka. Gitu, itu akan menaikkan viewers juga. Karena kan kalau kalau menarik itu biasa anak-anak sekarang itu share-share ke teman-temannya. Terus juga kalau pakai bahasa-bahasa yang bahasa Inggris terutama, berarti kan itu jangkauannya orang-orang luar pun juga bisa mengakses itu, bisa Mm, mm, memahami mm, mm, video mm, kita. mm. Menarik itu. Iya, Diana, boleh ndak sih kalau misalkan ada ndak tahu orang kawan gitu ya. Nek konco boleh lah ya. Kadang ada teman yang mungkin ada orang yang mungkin kamu ndak tahu gitu ya. Kemudian lihat video kita ini terus kemudian nanti pengen ketemu sama Mbak Diana nih gitu. Mau belajar nih gitu. Itu kira-kira boleh ndak ya? boleh banget dong Pak. Nanti bisa hubungi aja langsung di Instagramnya. Hubungi langsung di Instagram atau main ke Unisri. Unisri di Betul, Ilkom ya. betul. Saya, mahasiswa Ilkom, Bapak. Ilkom ya, semester berapa Iya, ini? semester 7. Mau masuk Ngomong-ngomong semester Ilkom 7. itu kayaknya memang mendukung ya kalau jadi konten kreator ya. Iya, tentu saja, Bapak. Karena kan kita belajar komunikasi ya, Pak. Oke, oke, oke. Sedangkan konten kreator itu butuh banget yang namanya komunikasi yang menarik.
Komunikasi yang menarik, komunikasi yang terus cara kita berinteraksi itu kan kita bisa belajar dari Ilkom dan diterapkan di situ. Cah, ojo mlebu Ilkom Unisri ya. Engko ndak kakean jadi konten kreator ya. Sudah, jangan banyak-banyak. Cukup Diana aja. Diana, ini perbincangan yang sangat menarik ya. Iya, Kayaknya saya mau lanjut tapi waktunya tidak mengizinkan, oke? Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Tapi boleh ya kalau ada boleh. orang, ada teman-teman yang mau belajar ke Diana untuk tanya, "Mbak, ajari kami dong." Boleh ya? Boleh banget. Main ke Unisri di ilmu komunikasi. Betul, Oke di ya. ilmu komunikasi. Gedungnya di Gedung Baru tuh. Iya, gedung baru itu Gedung Pak, 2 yang itu baru ya, aja yang itu. baru itu Iya, ya. pasti semua orang Oke. juga notice itu Pak. Oke. Gedung yang tingginya itu Ada 25. 25 lantai. Ah, iya, Wes, itu 25 kayak lantai. delok ngisor hayu bayu ben. Iya kan? Diana, saya Siap. doakan dirimu tetap sehat, terus Amin. berkarya, terus berlanjut gitu ya. Iya. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Semoga kita bisa sambung di lain waktu ya. Iya, Oke, Bapak. thank you, sehat-sehat ya. Sama-sama, terima kasih juga Bapak. Begitu teman-teman yang bisa kita diskusikan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.